Janji Allah itu dikatakan melalui Nabi Yehezkiel bahwa Allah punya janji yang sempurna, yang lengkap, yang tidak kekurangan, penuh kesejahteraan dan penuh kebahagiaan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lewat firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita yang tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam suatu hubungan selalu atau sering diadakan perjanjian dengan tujuan untuk mempererat hubungan tersebut. Misalnya perjanjian di tempat kerja, di situ dituangkan apa-apa yang bisa dilakukan, apa yang mereka janjikan, dan kedua belah pihak sebenarnya harus saling berjanji untuk menepati. Namun dalam realita kehidupan kita sering menemukan bahwa perjanjian-perjanjian di bumi ini, perjanjian-perjanjian dengan sesama kita manusia sering sekali diingkari, sehingga mengakibatkan kekecewaan. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, di dalam apapun perjanjian yang kita adakan itu sering kita ingkari. Yang lebih sederhananya, dalam pernikahan kekristenan kita tahu ketika mereka menerima pemberkatan pernikahan itu, maka mereka berjanji di hadapan umat dan di hadapan Tuhan bahwa mereka tidak akan bercerai selain daripada kematian yang akan menceraikan mereka. Tapi pada realitanya kita lihat saat ini ada banyak keluarga Kristen yang bercerai sebelum kematian itu tiba. Apa yang mau dikatakan lewat itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh manusia di bumi ini adalah banyak yang menyakiti dan tidak bersifat kekal. Namun lewat firman Tuhan pada pagi hari ini lewat Nabi Yehezkiel, kita diberikan suatu penguatan dan penghiburan bahwa Allah punya perjanjian, dan perjanjian Allah itu menyangkut dua hal. Yang pertama, dia katakan dia akan membuat janji yang penuh damai. Dalam bahasa aslinya, damai, shalom itu mempunyai arti lengkap, sempurna, sejahtera. Artinya tidak ada yang kurang di dalam itu. Nah, janji Allah itu dikatakan melalui Nabi Yehezkiel bahwa Allah punya janji yang sempurna, yang lengkap, yang tidak kekurangan, penuh kesejahteraan dan penuh kebahagiaan. Dan selain itu juga Allah menjanjikan bahwa janjinya itu bersifat kekal, tidak berubah-ubah, tidak mengecewakan seperti yang dikatakan tadi janji-janji manusia. Lalu bagaimana kita melihat perjanjian Allah ini digenapi di dalam Kristus? Perjanjian damai itu telah digenapi oleh Tuhan. Kristus telah menjadi penggenapan perjanjian damai Allah, di mana Kristus itu datang mendamaikan pertikaian kita manusia yang berdosa dengan Allah, yang mendamaikan saya dengan saudara dan dengan Allah, sehingga kita hidup berdamai dengan Allah. Dan janjinya itu kekal, tidak janji yang palsu, tetapi digenapi oleh Tuhan. Firman ini diberikan oleh Tuhan pada masa itu,
kepada bangsa Israel, di mana pada masa-masa sebelumnya mereka telah menduakan Tuhan dan menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi ketika mereka kembali daripada penyimpangan-penyimpangan mereka itu, mereka kembali kepada Allah, maka Allah memberikan perjanjian ini kepada mereka. Inilah perjanjian yang menghiburkan mereka. Pada masa ini Allah juga menjanjikan Allah akan mempersatukan kedua belah pihak bangsa Israel yang tadinya mereka terpecah menjadi dua. Saudaraku yang terkasih, dengan perjanjian yang Allah janjikan ini, janji damai dan kekal ini, apakah yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya diam dan menerimanya demikian? Dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa kita harus melakukan hal-hal yang mempersatukan, yang telah dilakukan oleh Roh Kudus di dalam damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari kita senantiasa terhibur, terkuatkan oleh janji Allah yang tidak pernah tidak ditepati. Tapi Allah selalu berjanji damai sejahtera dan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.